Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, salam lagi. Ulang. Oke. Ya. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke. Selamat siang, asik. Jadi kita hari ini bikin video nih, Bray. Sebelum kita lanjut ke sebelum-sebelumnya, perkenalan dulu, asik nih. Asik, cocok. Campur kopi cocok. Oke. Dari gue ya, perkenalkan nama saya Pradita Setia Perdana dari kelas X10, nomor absen 32. Saya Fatih Arandriansyah dari kelas 1010, nomor absen 11. Saya Safir Randes Silonis Putra dari 1010 nomor absen 41. Saya Yuda Wibowo dari 105 nomor absen 42. Oke, jadi kita hari ini ngapain nih, Bray? Kasih Podcast. ya. Kita ngebahas novel. Novel. Di sini gua rasa nih novel ada yang sama nih, yang penulisan tuh sama, bukan judul ya. Iya. Judul ada yang sama juga ya. sama. Aduh. Jadi di sini novel apa tuh, Bray? Tentang rindu. Rindu. Nah, ini sama juga nih, rindu juga. Aduh, masa kita ngebahasnya novelnya tuh dua orang novel udah sama, ini gara-gara miskom nih. Iya. Miskom nih nggak ada obrolan sama sekali karena kita tuh suka dadakan. Iya. Di sini menurut gue nih ya, di sini ada dua penulis yang sama dari Terelie dan satu orang itu beda, Cok. Beda sendiri dia. Mending buang aja nggak sih? Balik. Apaan, Vi? Novel apaan tuh? Novel tentang Bek yang ditulis sama Mahfud Ikhwan. Mahfud Ikhwan. Iya. Gue kebanyakan baca Terelie jadi nggak tahu, Cok, penulis yang lain tuh kayak apa ya? Kayak cukup menarik nih, bakal kita nanti selanjutnya bakal kita baca-baca lah novel yang lain. Sementara di sini gue udah lumayan selesai nih ya baca novel dari Hujan ini karena di deadline kita kan hari ini nih ya. Hari Selasa nih, Selasa. Menurut gue kan ini waktunya kurang, Cok, buat baca novel setebal ini ya. Tebal banget, Bray. Aduh. Cuman gak apa-apa, yang penting di sini kita bisa menarik kesimpulan dari novel ini, coy. Nih, dari pertama nih gue nih, novel Hujan ini dia tuh kayak menceritakan kisah seorang gadis yang bernama Lail. Dia itu di masa depan itu setelah terjadinya bencana alam yang sangat besar, Cok, sumpah. Di sini tuh di dalam kehidupan dia tuh ada bencana itu kok nggak salah tuh dia tuh kayak ada gempa, bencana alam lah istilah kata bencana alam gitu, coy. Nah di situ tuh tokohnya tuh ada yang namanya, tokoh pertama tuh Lail itu dia banyak menceritakan tentang hubungan gitu. Nah setelah si Lail ini ada yang namanya tokoh bernama Pemuda ya. Pemuda itu seorang pemuda itu dia itu bernama Esok itu membantu seorang melewati masa-masa sulit masa-masa sulit setelah kehilangan orang tuanya akibat bencana alam tersebut ya. Seiring waktu hubungan si Lail ini sama si Esok itu dia deket, Cok. Jadi ibarat kata cinta-cintaan. Cinta-cintaan, coy. Namun kehidupan itu bisa cinta-cinta kan nggak selalunya bersama ya, ada juga ya kandas ya putus gitu, coy. Itu jadi tuh di kesimpulan saya tuh kayak hujan belum kan hujan mentang-mentang hujan. Si Lail ini tuh harus belajar menerima nih ya perpisahan dan berusaha melupakan kenangan yang pernah mereka jalani bersama, Cok. Jadi setiap orang tuh emang harus mengikhlaskan yang bukan miliknya ya ini. Ikhlas, Tir. Ibarat kata kan dia nggak cinta sama kita, jadi kita harus masuk YouTube nih. Nah, menurut gua segitu aja sih. Dia tuh kayak istilah kata di sini kan ada di buku terakhir itu ada tentang persahabatan, tentang cinta, tentang melupakan, tentang perpisahan, dan tentang hujan. Emang hujan tuh banyak sih kenangannya, Bre, sumpah. Jalan di motor. Jadi cerita dia. Menurut gue itu novel dari gue sih, Cok. Menurut gue lu bakalan tertarik gak sih baca novel Hujan ini? Lumayan ya. Nih ya, menurut gue kita lanjutin nih. Gue pengen dengar cerita novel dari teman-teman gue nih. Dulu apaan sih? Nah, Depan aku. Jadi berantem ini. Sekarang gua deh. Saya. Gua di sini mau bahas novel tentang rindu. Iya. Rindu itu
karya dari Terelie menceritakan perjalanan kapal Blitar Holland yang membawa para Kapal laut. jamaah haji dari Makassar. Jadi tuh kapal Blitar ini dia tuh ngebawa jamaah haji bre dari Makassar menuju ke Jeddah. Wah, Nek pada tahun berapa, Tir? Tahun 1938. Bukan mayan sih, emang lama. lama banget itu mah, Bray. Nah, di kapal itu tuh ada banyak penumpang dengan latar belakang berbeda. Berapa penumpang gitu? Nah, nggak tahu gua. Tanya gua apa? Dia penumpangnya tuh kayak macam-macam ya, dari ibarat kata latarnya tuh latar belakang yang dia beda-beda, kayak dia beda-beda. jenderal, Dia kayak seperti ulama ya, gitu. gitulah istilah kata. Kayak pedagang kaya. Iya. Terus gimana dir? Apalagi tuh, Bang? Nah, apa ya? Apa tuh? Lah. Santai dir dan kopi dir. Slow. Nah, seorang ulama di kapal itu tuh memberikan nasihat tentang kesabaran, memaafkan, dan menerima takdir. Ibaratnya kayak bulan puasa nih kita harus banyak sabar nih ya. Iya. Bener nih, sabi banget nih. Apa tuh? Nah, justru dari percakapan dan pengalaman selama perjalanan, para penumpang mulai memahami arti kehidupan lah. Waduh. Dan dia tuh belajar berdamai dengan masa lalu mereka. Berarti itu zaman dulu ini ya, kan dulu tuh nggak ada teknologi sawat-sawatan, kapal terbang. Kapal terbang. Jadi itu ibaratnya dia kalau misalnya Helikopter. ini cowok apa mau ke mah Pasti. Podcast kita ketawa dong. haji tuh naik kapal ya, kapal laut. Iya, kapal laut. Laut lah silakan. Kita kamu jadi apa? Kapal laut. Udah kita lanjut lagi Nah, ke lanjut lagi deh. topik nih. Apa-apa. Apa tuh? Ketika kapal akhirnya sampai di Jeddah untuk melanjutkan ibadah haji ke Mekah, para tokoh sudah berubah bahwa rindu, kesedihan, dan penyesalan dapat membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Tuhan ya. Dan membuat Pembelajaran. hidup menjadi lebih baik. Asik. Nah, seperti itu aja. Tapi lu pada ini nggak sih, tertarik nggak sih baca ini? menurut gua Kalau gue sih enggak ya. ini ya, parah nih. Parah. Lumayan sih menurut gue, kayak di situ pasti kita ngebacanya bakal belajar tentang kesabaran tadi yang dibilang sama Cipatir ini. Perjalanannya kan emang lama kan, kalau naik kapal tuh belum lagi ntar ada ombak ini kan, wah Seru itu. Kapal laut. kapal laut. Lanjut deh. Ini jadi kita lanjut lagi ke novel yang menurut gua beda sendiri nih coy, penulisnya beda nih. Jadi Gejer. novel gue itu judulnya baik, yang ditulis sama Mahfud Ikhwan. Menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Isnan, yang kayak dia tuh suka banget sama sepak bola. Jadi sepak bola itu jadi salah satu cita-cita yang mau digapai sama dia. Oh. Jadi tuh kayak cerita-cerita lo gitu ya. Iya. Kayak pemain sepak bola, anjrit. Kayak ini Be, kayak kita yang pengen menuju ke timnas itu. Timnas. Tahu lah ya. Di sepak bola itu dia sukanya itu sama posisi back. Soalnya bagi dia itu jadi seorang back itu bukan kayak apa ya? Ya aku bahas ya. Kayak apa tuh? Kayak tembok Cina, tahu nggak tembok Cina? Yang kokoh. Nggak cuma kayak ngelindungin gawang, tapi itu belajar di kehidupan nyata gitu. Kayak apa ya? Ngejaga lah, istilah kata menjaga pertahanan gitu. Jaga pertahanan. Perang. Berarti apa tuh Tir? Di back ini tuh dia tuh gimana ceritanya? Kita nggak tahu sih. Pokoknya singkat ceritanya dia tuh apa ya? Itu tadi karena Keinginan dia ya. keinginan dia. Di rumah itu apa di rumah? Grogi. Slow. Kalau lu gimana Yud? Hah? Novel lu? Novel gue sama kayak Patir nih ya tuh. Nah, coba baca yuk. Baca. Tapi baca yang beda yuk, jangan sama kayak gua. Oke, beda. Berarti simpulan masing-masing. Iya, Bray. yang gue inget-inget aja. Iya. Oke. Novel ini menceritakan perjalanan para jamaah haji dari Indonesia menuju Mekah, Tir. Sama. Iya, benar. Tuh. Cita-cita kita tuh bakal ke sono ya, Bre. Iya. Gua kemana? Hah? Kemana? Mana?
Oke. Pada tahun 1938 38 tuh ya yang tadi tuh ini Ya. Patir. menggunakan kapal Blitar Holland. Sama kan? Sama. Aduh. Sama. Aduh, mau mati. Kapal tersebut gimana? Gimana itu lanjutin? Lah gimana tuh? Di kapal tersebut terkumpul banyak orang dengan latar belakang, Tir. Latar belakang Yang tadi tuh berbeda. Ya. Sama tuh tadi Bray. Berarti langsung kesimpulan aja nih, kalau misalnya buku lu kan berdua nih sama nih ya. Kesimpulannya gimana nih tentang bukunya yang lu baca? Yang baca sih kayak sebenarnya ini kayak perjalanan Indonesia ke Mekah. Orang-orangnya gitu Iya. di Indonesia. Ya, Belajar ini apa tadi kesabaran ya? sabaran, berdamai lah. Damai. Menurut gue nih kan selesai podcast, ibarat kita podcast itu udah selesai nih tentang ngebahas buku-buku novel hari ini. Jadi langsung aja apa ya, ibarat kata sebelum video kita akhiri ada kata-kata dulu nih Bang, kata-kata dulu nih. Patir nih. Patir nih Patir biasa kalau biasa kata-kata ada. nih. Biasa ada. Kapten. Tidak ada jalan tanpa debu, tidak ada kesuksesan. Ada Anta juga nih. Tidak ada apa tadi? Tidak ada jalan tanpa debu, tidak ada kesuksesan tanpa doa ibu. Oke, kelas. Mungkin dari kami berempat cukup sekian sih podcast hari ini. Podcast ini jatuh podcast ya, Bang. Ngobrol. Kami ngobrol doang. Iya, bukan memprestasikan, bukan. Kita lagi podcast ngobrol-ngobrol tentang ngobrolin buku. Nah, buku novel. Jadi mungkin kayak cukup segitu aja ya, guys. Jadi selesai lah. Allah harus memiliki ketika diri kami sendiri bukanlah diri kami. Ya, udah. Tutup. Ini kayak gue punya apa nih ya? Di buku ini kan gue dapat nih ya. Bagian terbaik dari jatuh cinta adalah perasaan itu sendiri. Bagian terbaik dari jatuh cinta bukan tentang memiliki, bre. Cocok. Jatuh cinta nggak perlu memiliki, coy. Jadi nggak setiap jatuh cinta itu harus memiliki. Bisa jadi kan jatuh cinta sendiri gitu. Sakit. Gila. Patir nih, aduh. Udah tutup ah. Tutup banget. Berarti langsung aja kita tutup. Oke. Ibarat kata, kalau kata orang nih ya, mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang omongan kita yang ini kan gara-gara kagak di crop nih ya. Mohon maaf banget. Jadi kalau misalnya ngomong keceplosan, kagak sengaja istilah kata begitu. Mohon maaf bila ada salah kata ya yang tidak berkenan untuk didengar. Mohon maaf bos sekali karena emang ya mulutnya emang kagak danta, udah ceplos Patir, banget. aduh. Bapak. Maaf ya Patio. Maaf ya. Buku juga sama, maaf Pak Tio. Mau cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Oke. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.